Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Kita mulai materi kita. Oke, ya. Ini materi dasar teman-teman. Ya, nanti materi yang lebih luasnya itu akan teman-teman pelajari di kelas NCIP. Nah, kita mulai dari materi dasar yang namanya mengenal manusia secara dasar dulu. Nanti di kelas NCIP akan semakin mendalam. Yang kita hadapi dalam bisnis kita itu barang mati apa hidup? Binatang apa manusia? Manusia. Ya. Jadi catat dari awal, bisnis kita ini berhubungan dengan manusia. Ya, berhubungan dengan manusia. Calon customer itu manusia. Orang yang mau kita kasih flyer, kasih brosur, manusia. Ya, yang mau kita program, manusia juga. Nanti kalau dia menjadi seorang tim, manusia juga. Ya, sponsor kita, manusia juga. Komunitas kita, manusia juga. Nah, jadi kadang kita sendiri itu tapi belum mengenali manusia itu seperti apa. Sehingga kadang kita tidak memanusiakan manusia. Ya. Coba kalau direnungi apa yang disampaikan Mbak Anggun tadi. Ya. Disampaikan Mbak Ifah. Disambut di NC seperti itu. Itu kan dalam rangka memposisikan dia sebagai manusia. Ya, coba kalau tidak ada ucapan selamat pagi, selamat datang di NC kami, selamat ulang tahun, panjang umur, banyak rezekinya. Tanpa ada ucapan itu, terus kita cuma bukain pintu, nyuruh dia masuk. Itu kan kayak kita bukain pintu kandang ayam, terus ayam masuk gitu. Ya. Saya pernah itu di daerah mana ya? Daerah pegunungan. Saya bertamu di situ. Kemudian yang menyuguhi makanan itu pakai nampan. Ya dia jalannya nunduk-nunduk, ya, karena dia masih remaja. Kemudian diletakkan di atas meja makanan itu. Ya, kemudian dia pergi. Nah, tuan rumahnya ini langsung marah. Dipanggil. Coba saya tanya kamu, katanya. Kamu anggap kami di sini pitik ya gitu. Pitik itu ayam. Jadi disuguhi makanan terus dia pergi. Harusnya apa? Silahkan dinikmati, ya kan? Silahkan minumnya, ini makanannya, monggo silahkan. Berarti kita manusia. Nah, orang yang nyuguhin makanan itu bawa makanannya enak. Begitu dia hidangkan, dia langsung balik kanan. Ya, cuma senyum aja. Nah, bagi orang tua yang duduk di situ, yang tuan rumah itu langsung negur itu di depan saya. Jangan samakan dengan ayam. Kamu taruh makanannya, kemudian kamu pergi. Ya. Nah, ternyata memahami posisi ini manusia itu penting sekali, karena yang kita jual di NC itu pelayanan. Yang kita jual apa? Pelayanan. Kalau kita tidak jual pelayanan, kalah sama online. Ya, jualan apapun kalah sama online. Ya, tapi ketika itu pelayanannya terbaik, orang ke NC itu bukan beli shake, tapi beli apa? Beli pelayanan. Ya, teman-teman boleh kok, ya, program 10 hari harganya 1 juta boleh. Habis sarapan, ya, kemudian mandi air hangat, kolam berenang, pijat refleksi dan lain sebagainya, gym di situ. Ya, akhirnya itu beli shake apa beli pelayanan di situ? Pelayanan. Ya, membeli pelayanan. Nah, maka yang kita layani adalah manusia. Oke. Nah, manusia itu memiliki berbagai perangkat. Ya, manusia itu memiliki berbagai perangkat.
ada yang lunak, ada yang keras. Masing-masing itu mempunyai sistem kerja sendiri. Yang lunak mempunyai cara kerja sendiri, ya. Yang keras juga mempunyai cara kerja sendiri. Kapan ini kerjanya? Ya sepanjang dia hidup. Ya, sepanjang manusia itu hidup. Nah, tugas kita adalah memahami cara kerjanya. Memahami diri kita sendiri iya, ya. Memahami si calon customer juga iya. Karena apa? Salah satu kunci pembuka rezeki adalah memikirkan kebutuhan orang lain. Bagaimana kita akan tahu kebutuhan dia kalau kita nggak memahami dirinya? Ketika kita tahu, oh orang ini karakternya adalah mut-mutan, ya. Oh orang ini karakternya malas gerak. Oh berarti dia butuh termo, ya. Akhirnya kita pol-polan tuh menjelaskan yang namanya termo. Ketika kita sudah mengenal orang itu seperti apa, akhirnya kita tahu apa yang harus kita tawarkan ke dia. Itu. Oke, next ya. Oke, balik lagi. Ya. Nah, saya ingin membuat analogi yang sederhana, gitu ya, yang sederhana. Jadi manusia itu ibarat, ini tubuh manusia ini, itu ibarat sebuah negara. Ya, ibarat apa teman-teman? Sebuah negara. Ya, di dalam sebuah negara itu ada pimpinan tertinggi. Ya, kemudian ya raja gitu ya, kita sebut raja. Kemudian ada perdana menterinya. Ya, kemudian ada militernya, ada bagian keamanannya. Ya, ada menteri keuangannya. Dalam sebuah negara itu seperti itu. Kemudian ada rakyatnya. Nah, manusia ya itu diibaratkan sebuah negara. Ini menurut Imam Al-Ghazali namanya. Ya. Ada raja di dalam diri manusia itu namanya hati. Ya. Namanya apa? Hati. Hati di sini bukan jantung yang ada di dada sebelah kiri ya. Tapi hati yang jadi raja di dalam tubuh manusia itu hati secara mikrokosmos ya. Yang mana dia memiliki sifat yang namanya latifah, robaniyah dan ruhaniyah. Ya. Dia memiliki sifat seperti itu. Nah, apa? Sifat inilah yang harus pertama kali kita pahami karena dia sebagai rajanya. Ya. Dan di dalam diri kita ada, ya, dalam diri kita ada. Latifah robaniyah itu sederhananya adalah itu, kalau latifah itu kalau bahasa Arab itu lembut, ya, kelembutan, ya, kelembutan ilahi gitu. Yang itu masuk ke dalam atau berada di dalam batin manusia. Lewat apa? Ya, itu masuknya perantaranya adalah kekuasaan Tuhan itu. Ya, cahaya Tuhan, Sang Pencipta itu. Sehingga ini kelembutan-kelembutan yang datang dari Sang Pencipta itu akan mempengaruhi aktivitas kita di depan Tuhan kita. Sekarang saya tanya, yang disampaikan Mbak Anggun, Mbak Iva tadi, nimbang, DMO, berbagi, berbuat baik, itu ibadah enggak? Yes, bernilai ibadah. Jika si raja ini diposisikan tunduk di depan Tuhannya. Tapi kalau si rajanya ini tidak diposisikan karena untuk penciptanya, maka akan menjadi yang namanya riya. Ya, maka akan menjadi yang namanya apa? Ya nggak akan dapat apa-apa.
Ketika tidak diapresiasi, maka dia mutung. Mutung tuh kecewa. Ya, karena apa? Dia melakukan nimbang itu karena dimarahin aprennya. Kamu kok semangat sekali nimbang? Nah, gimana aku di WA sponsorku terus. Nah, kira-kira dia ketika nimbang itu, yang ada di depan dia bayangan Tuhannya yang mau ngasih rezeki atau bayangan aplennya? Bayangan sponsornya. Yang ada di pikirannya adalah bayangan sponsornya. Dia nggak kepikiran bahwasanya ketika dia bekerja keras, itulah sebenarnya dia sedang membuka pintu rezekinya sendiri. Nah ini ya kenapa saya penting bahwasanya dalam diri manusia itu ada raja. Nah ini yang harus dikendalikan. Nah ketika teman-teman melakukan DMO, ya, tapi si raja ini menguasai, dia akan melahirkan, memancarkan dari kita apa? Akhlak mulia. Ya, akhlak mulia. Tidak serampangan. Ya. Dia akan melahirkan akhlak mulia. Dia akan memperlakukan orang dengan baik. Ya, dia akan melakukannya dengan penuh syukur. Dia membagi brosur itu karena dia merasa dirinya sehat. Aku ingin berbagi. Dia melihat orang gemuk itu rasanya ingin menolong gitu. Kenapa dia ingin menolong? Ya karena dia paham mungkin memang aku ditakdirkan seperti ini untuk nolong dia. Jadi pikirannya itu yang muncul itu dia selalu memandang pertolongan Tuhan gitu. Ya. Nah ini fungsi si raja ini. Oke, kita turun ke bawahnya. Ada yang namanya Perdana Menteri. Namanya apa? Akal. Ya, Perdana Menteri namanya akal. Kemudian di bawahnya ada bendahara namanya nafsu syahwat. Ya, nafsu syahwat ini selalu berhubungan dengan ingin memperkaya diri. Ya. Ingin selalu apa-apa itu menjadi miliknya. Ya. Ini rasa kerakusannya itu ada di sini. Ya. Kemudian kalau nafsu ghadab itu adalah energi dia untuk mempertahankan diri. Ya, ketika ada orang mau menyakiti, ketika ada orang mau mendolimi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah rakyat. Siapa rakyatnya? Tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Nah, mari kita pahami sistem kerjanya sekarang. Nah, sistem siklusnya seperti ini teman-teman. Ya. Yang pertama adalah informasi masuk lewat panca indera. Ya. Semua informasi itu masuk lewat panca indera. Ya. Di dalam negara yang namanya negara manusia itu, ya. Nah, informasi itu di screening, disimpan. Ya. Disimpan di akal, kalau dalam bukunya itu saya baca di otak yang tengah katanya, ya. Nah informasi ini diserap oleh panca indera dari telinga, mata, kemudian apa yang dia rasakan ini masuk, dan itu disimpan di panca indera. Nah di akal ini tadi tugas posisinya apa jabatannya? Perdana Menteri akhirnya ngasih laporan kepada siapa? Kepada raja. Ya. Jadi raja menginstruksikan sesuatu ke bawahannya itu berdasarkan informasi dari perdana, ya dari para menterinya itu. Menteri misalkan menteri apa ya? Menteri Perumahan Rakyat, laporan Pak Presiden, kata para LSM di kampung sana rumahnya reot semua. Nah, kemudian dilaporkan kan ke presidennya, ya sudah sekarang turunkan bantuan ke sana.
Itu kan tugasnya menteri menyampaikan informasi. Kemudian instruksinya keluar tuh dari sang raja. Nah, di dalam diri manusia itu ada pemimpin, ada rajanya, namanya hati. Ya, informasinya masuk lewat disimpan di akal, yang ngelaporin kan akal. Tapi yang ngirim panca indera. Ya, panca indera. Terus gimana Pak Saiful menyaringnya? Panca indera itu cara menyaringnya hanya dua. Merespon atau mengabaikan. Kalau yang positif respon. Kalau yang negatif abaikan aja. Ya, abaikan aja. Mau kemana? Nimbang, alah panas. Nanti kulitnya gosong dan lain sebagainya. Ya, itu kira-kira direspon atau diabaikan? Diabaikan. Temennya WA mengeluh hal negatif, ya. Aduh, sponsorku galak, sponsorku nggak mendukung, sponsorku nggak nemenin. Ini ungkapan dia, keluhan dia ini negatif atau positif? Negatif. Respon atau abaikan? Abaikan. Ya. Jadi panca indera itu kendalikan dengan dua itu dulu. Ya. Karena teman-teman besok itu akan praktek. Besok akan praktek. Ya. Begitu turun ke pasar, matanya langsung, aduh, ini orang-orang kayaknya sadis semua ini. Nolak flyerku semua. Itu kan pikiran gara-gara matanya salah lihat. Ya. Ya abaikan aja. Ya. Abaikan aja. Ya apa ya? Ya itu sudah hukum Tuhan memang seperti itu. Ada yang yes, ada yang no. Nah, kemudian akan menyampaikan informasi ke hati tadi. Maka ketika ya hatinya ini, si rajanya ini baik, ya, dan dia menyimpulkan oh ini informasi baik, baru informasi itu dia kirim ke rakyatnya. Ya dia konfirmasikan ke bawahannya. Ada bendaharanya siapa tadi? Nafsu. Ya. Nafsu ada dua tadi di situ. Nah, berbicara tentang nafsu, cukup pertimbangannya adalah gini. Sesuatu itu benar atau tidak, itu nggak usah pakai dalil. Ya, nggak usah tanya dalilnya, alasannya apa. Kalau bagi nafsu itu berat, berarti itu benar, lakukan. Sekarang, kalau saya mendolimi Anda, saya pukuli satu-satu. Yang paling mudah bagi nafsu itu balas memukul atau memaafkan. Yang paling gampang mukul balik. Yang paling berat bagi nafsu apa? Memaafkan. Yang benar yang mana? Maafkan. Jadi nggak usah kita. Ini yang benar gimana? Cukup kita tanya diri kita. Kalau nafsu kita itu berat mau melakukan itu benar berarti. Bangun pagi, ya, sholat subuh ke masjid, itu kalau berat berarti itu benar. Bangun pagi, ya, bangun pagi, sholat subuh, tidur lagi, itu bagi nafsu ringan apa berat? Itu nggak benar. Habis layanan MC, ya, nimbang, flyeran, ya, itu berat apa ringan bagi nafsu? Berat. Malu, ya kan? Gengsi, betul nggak? Males, berat nggak? Itu yang benar. Kalau bagi nafsu itu ringan, itu nggak benar. Paham? Ya, jadi pertimbangannya itu aja. Ketika sesuatu itu berat, berarti itu sesuatu yang benar. Ya? Ya. Jelas ya sekarang ya? Waduh, sehari harus nimbang 10. Aduh. Berat gak? Itu yang benar. Itu yang harus dilakukan. Jadi gak usah tanya aplen.
Nggak usah tanya sponsor apa, ya. Sponsor aku harus ngapain? Maka sponsornya akan tanya, apa yang terberat yang bagimu untuk kamu lakukan? Nimbang, ya itu yang benar. Ya itu yang benar. Mau debat apa lagi? Ya. Sekolah ke sini 3 hari, berat nggak? Ya. Mana yang lebih ringan? Sekolah 3 hari apa tiduran rebahan? Rebahan kan yang lebih ringan. Ya, itu nggak benar. Yang benar ya di sini. Dari pagi duduk, ya, duduk dengerin, lihat orang jingkrak-jingkrak, ya lihat orang teriak-teriak gitu nyari ilmu, berangkat. Nah itu yang benar. Ya, pagi atau malam misalkan, ya, membaca buku dengan mainan medsos misalkan. Mana yang berat? Baca buku kan, nambah ilmu. Yang paling ringan kan nyekrul status orang itu. Itu nggak benar. Ya, nyekrul status orang. Karena apa? Karena kalau kita ketemu status yang negatif, secara tidak langsung kita memasukkan yang negatif itu ke dalam diri kita. Kecuali kita mengabaikannya. Nah, maka hati ini, ya, dia akan ngasih instruksi. Ya, ngasih instruksi. Kok nafsu kok berat banget ya bagi nafsu? Ya itu yang benar. Ya. Terus dia akan ngasih instruksi kepada apa? Kepada yang paling bawah tadi siapa? Rakyatnya. Apa itu? Tangan ngambil flyer, kaki melangkah keluar NC dan sebagainya. Maka teman-teman, terus Pak, bagaimana agar si raja itu menjadi raja yang cerdas? Bagaimana agar si raja itu menjadi raja yang baik? Ya, siapa rajanya tadi? Hati. Itu tidak ada solusinya kecuali satu, catat, ya, ilmu. Ya, apa teman-teman? Ilmu. Ya, ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu mempengaruhi suasana hati. Ya, ilmu mempengaruhi suasana hati. Sekarang orang nggak punya ilmu menghadapi orang lain, ya, hatinya gampang tersakiti nggak? Tapi ketika dia punya ilmu, oh manusia itu ada yang baperan dan ada yang tidak punya perasaan. Ya, dan dia paham dua itu dan dia bisa menerima. Ketika kejadian itu, dia bisa mengendalikan suasana hatinya nggak? Bisa, karena dia sudah punya ilmu. Ketika dia nimbang, dia flayeran, dia sudah nge-WE pakai suara yang keras, pol-polan, kok nggak closing? Kalau dia punya hati, kalau dia punya ilmu, dia tahu dia harus ngapain. Oh mungkin aku yang belum benar, oh mungkin aku masih banyak salahnya, ya sudah akhirnya dia apa? Istighfar kan? Tapi coba kalau nggak punya ilmu, gantung diri dia. Kok nggak closing ya? Gitu. Maka ilmu itu mempengaruhi suasana hati. Dan hati ini masalahnya posisinya adalah dia raja di dalam negara yang namanya negara manusia. Oke, ya silakan dibuat urutannya. Ilmu, ya, mempengaruhi suasana hati. Oke, jadi urutannya paling tinggi ilmu, kemudian suasana hati, baru setelah itu adalah amal perbuatan. Amal perbuatan ini yang melakukan siapa saja? Bendahara, ya tak? Betul enggak? Sama rakyat. Betul kan? Maka jangan kaget kalau ada orang berilmu belum tentu melakukan. Ada orang kuliah
kuliah sampai S1 sampai S2 tapi nggak mempraktekkan ilmunya. Banyak? Banyak. Kuliah sampai S2 nganggur ada? Banyak. Kuliah sampai S1 nganggur ada? Ada. Masuk pesantren sekian tahun di masyarakatnya tidak terpakai ada? Ada. Satu, karena dia tidak mempraktekkan ilmunya. Kenapa dia tidak mempraktekkan ilmunya? Karena dia tidak terbangun suasana hatinya. Ya, paham teman-teman? Oke, jadi ilmu mempengaruhi suasana hati. Jadi kalau teman-teman ingin ilmunya ini di sini ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan, teman-teman harus membangun suasana hati setiap pagi. Ya, dengan cara tadi disampaikan sama Mbak Anggun, sama Mbak Iva sudah semua. Dengan cara bersyukur, dengan cara selalu berpikir positif, dengan cara berafirmasi, saya bisa, saya sehat, dengan selalu memandang oh Tuhan tuh baik sama saya gitu. Ya, ini adalah membangun suasana hati selain dengan ilmu tadi. Oke, jadi urutannya ilmu, suasana hati, baru namanya action alias perbuatan. Setelah kita punya ilmunya, kondisi hati kita baik, kemudian kalau orang kondisi hatinya baik, actionnya total nggak? Total. Kalau sudah action total, itu yang menentukan hasil kita atau yang di atas? Ya, kita atau Tuhan kita? Tuhan kita. Disitulah akhirnya kita harus yang namanya berdoa. Maka urutannya adalah kalau berdoa, memohon ilmu yang bermanfaat, memohon hati yang khusyuk, ya, memohon amal yang diterima, dan memohon doa yang mustajab. Ya, maka Rasulullah mengajarkan Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa min du'ain la yustajaba. Ya Allah, lindungi kami, berikanlah lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, ya, kemudian apa? Amalan yang tidak diterima dan doa yang tidak dijawab. Ya. Jadi ini indah sekali ini urutannya. Ya, jadi Rasulullah sudah mengajarkan itu kepada kita semuanya. Maka sore hari ini pelajaran PDT kita hari ini adalah kita harus mengenali dulu yang kita hadapi dalam bisnis ini adalah manusia dan kitanya juga manusia. Di dalam diri kita dan di dalam diri orang itu ada raja. Ya, ada raja namanya hati dan dia mempunyai sederet anak buah. Ya, dan anak buahnya ini sangat dipengaruhi oleh sang rajanya. Ya, dan raja selalu dapat masukan dari akal pikiran, dan akal pikiran dapat masukan dari mana? Panca indera. Berarti lingkungan berpengaruh, teman berpengaruh, yang dilihat berpengaruh, yang dibaca berpengaruh. Yes, itulah kenapa saya bilang kalau ada status teman yang negatif lewati aja. Karena panca indera akan mengirim ke situ. Ya, saya jujur saya di rumah nggak punya televisi. Ya. Dan saya sarankan kalau nonton film tuh ya jangan Korea gitu loh. Ya, lebih baik nonton tuh ya Sule Pak Andre yang bikin ketawa itu. Yang lucu-lucu aja, yang sedih-sedih jangan ditonton. Yang lucu, yang bikin semangat. Jangan yang melo-melo. Ya, kalau yang melo-melo itu jadi gimana ya? Ya negatif nanti. Ya, maka ini teman-teman. Jadi kesimpulan PDT sore hari ini adalah kita bagaimana mengkondisikan sebuah kerajaan manusia dengan sistem kerjanya itu. Ya, panca indera kita. Maka besok teman-teman datang ke NC, kondisikan panca inderanya. Ya, jangan mencari kelemahan di NC itu. Ya, tapi pandanglah yang baik saja. Yang baik dari NC itu apa ambil?
Karena itu akan menjadi nutrisi, akan disimpan oleh Perdana Menteri namanya akal, akan dikirim ke raja namanya hati, kemudian dia akan menginstruksikan. Tapi kalau panca inderanya nangkep, misalkan besok di NC ini, oh, NC ini kok kayak gini ya, gitu. Akhirnya apa? Disimpan di akal. Akal ngasih tahu, raja, ternyata bisnis NC itu ribet, gitu. Kira-kira raja akan menginstruksikan kepada kaki, kepada tangan, itu dia untuk stop Herbalife-nya apa lanjut Herbalife-nya? Stop. Ya. Karena apa? Panca inderanya yang nangkep sudah yang negatif dulu. Maka besok berangkatlah OJT ke NC-NC yang nanti dibagikan. Ya, kemudian ambil saja semua yang positif dulu. Jangan membandingkan. Kalau membandingkan tuh ibaratnya membawa 2 gelas. Satu isi, satu kosong. Ketika teman-teman ngisi yang satu, nggak fokus karena takut yang satunya tumpah. Ketika jagain yang satunya takut tumpah, yang satu tidak terisi dengan baik. Nah itu, ya sistem kerjanya seperti itu. Maka di hari pertama ini kita mempelajari itu agar teman-teman besok turun ke lapangan bisa membawa mental yang terbaik. Ya, silakan besok praktek, bawa lakukan tugas yang diinstruksikan pemilik NC, disuruh ngeblender ya blender. Ada gelas kotor ambil bawa ke belakang cuci. Ya. Lakukan itu untuk diri kita. Lakukan itu untuk siapa? Untuk diri kita. Dan pandang itu sebagai sesuatu yang baik gitu loh. Ya, ambil gelasnya bawa. Teman-teman afirmasikan ini NC-ku gitu. Ya, datang besok ke NC Mbak Iva, ke NC Mbak Ima, ke NC Pak Yono. Ya. Ini NC-ku. Ada sampah aku ambil. Ya. Teman-teman hanya bisa melakukan itu kalau terpancar dalam hati itu kelembutan, kebaikan, kemudian melahirkan akhlak yang mulia tadi. Oh, ada gelas kosong, oh ada tamu masuk. Ya, lakukan yang terbaik. Kemudian nanti selesai layanan, selesai ujian bikin shake, selesai talking point dan sebagainya, teman-teman akan digiring keluar NC, kemudian praktek, lakukan saja dengan total tadi. Ya, dengan penuh totalitas dan mentalnya harus mental berbagi. Ya, harus mental berbagi. Hanya itu. Oke? Saya kira cukup. Dan besok di PDT hari kedua kita akan membahas tentang konsep bekerja. Ya, manusianya sudah, nanti kemudian kita manusia itu akan bekerja. Nah, nanti kita teruskan besok sore kita akan membahas tentang konsep bekerja. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Ada pengumuman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.